Gini, penyaliban, kematian Yesus yang berdampak nanti pada kebangkitan itu hal yang paling prinsip dalam Kristen. Kristen boleh berbeda terkait ketuhanannya, posisi Yesus. Tapi satu yang paling pasti dalam Kristen adalah kebangkitan dan penyaliban dan kematian Yesus. Masa kebangkitan dan penyaliban Yesus tidak ada datanya, tidak ada ilmunya? Kenapa pakai menduga-duga? Coba berikan satu saja dalam Bible. Anda pasang badan kalau Yesus tidak mati, dia tidak disalib, dia digantung. Ya, kalau digantung, kalau kita masih masukkan Yesus di situ, tapi tidak disalib karena tidak mati di situ kan? Tak ada. Otak mati. Dengar saya omong. Itu yang apa Matius apa nih? 27 ayat 32 itu tidak ada di sini dan Yesus digantung atau Yesus panjat pohon atau Yesus lompat dari langit turun di bumi. Di sini Yesus disalibkan. Kenapa disebut disalib? Kan nggak mati. Harusnya hanged. Hanged itu digantung. Kalau dalam bahasa Inggris ada dua, ada hanged digantung dan ada crucified. Ini tadi saya bilang tuh pakai ada dia tahapan. Ini kita bicara tentang Yesus disalibkan, belum sampai di yang Yesus mati. Tidak disalibkan, tidak mati kok. Kalau mati digantung, mayat Yesus di atas baru disalib. Tapi kalau dia hidup di atas bukan disalib, digantung doang. Hanged namanya bahasa Inggrisnya. Jadi lu pikir apa nih? Hanged itu digantung, bukan disalib. Lu pikir Matius 27 ayat 32 salah tulis? Bukan salah tulis, semuanya nggak benar. Justru begini, kalau saya beda dengan Unirifa. Unirifa mengatakan perlu dicek lagi tuh reliabilitas tuh dapat diandalkannya lah. Saya percaya itu. Saya pakai itu. Saya pakai Markus, saya pakai Matius, saya pakai Lukas, saya pakai Yohanes. Ternyata Markus, Matius, Lukas, Yohanes mengatakan Yesus tidak mati, tidak disalib. Nah, itu sekarang, Yesus tidak mati, tidak disalibkan. Coba abang buka kamera tunjuk dia. Iya, silakan. Berikan kepada saya Yesus mati. Abang tunjukkan dulu, abang bilang Yesus tidak disalibkan tuh, abang tunjukkan dulu. Baik. Anda buka Yohanes pasal 19. Anda buka Yohanes pasal 19. Buka di situ. Ya santai dulu. Ya santai. Enggak bisa, saya enggak di depan. Saya lagi di rumah orang tua. Yang saya tulis ini berapa? Iya, santai dulu. Sebentar, kamu tak perlu marah-marah. Saya bisa bantu untuk tunjukkan data loh. Santailah. Iya, Ini bukan lagi kelahi. Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27 buka Bunda. Nah, coba silakan. Yohanes berapa, Bang? Anda buka, jangan nyuruh-nyuruh. Anda buka, berani nggak buka? 1, 2, 3, 4. Apa ini 1, 2, 3, 4? Itu Kristen itu, Afan itu. Itu Kristen. Kamu 1, 2, 3, saya nggak 1, gini ya? 3 lawan 1. Nggak, sekarang gini aja. Kalau kamu merasa hebat, ya udah kamu hebat saja, tidak apa-apa. Kita di sini bukan menang kalah, kita di sini diskusi. Iya, Ya? betul. Berapa, Kang Chan? Kematian Yesus itu tidak ada dalilnya. Yohanes pasal 19. Yohanes pasal, saya di sini bantu tunjukin data loh. Ya, diam dulu 1. Iron. Jadi Selesai dulu saya tunjukkan data. Santai dulu, Yohanes Iron. 19. Ya, ketika Longinus itu kan, ketika tentara perjudian gini, saya dengarkan. Yohanes pasal 19 perikop akhir dan perikop menjelang akhir. Dia ceritanya begini. Ketika itu Yesus kan dinaikkan tuh, ya, dinaikkan digantung, bukan disalib. Buru-buru dinaikkan, buru-buru diturunkan. Oke. Kloter pertama, datang orang Yahudi. Yahudi datang ke Pilatus. Mereka meminta untuk diturunkan. Kenapa? Segera matikanlah, karena bentar lagi Sabat. Nah, diutuslah oleh Pilatus 2 prajurit. 2 kalau tidak salah. Nah, 2 orang prajurit itu mematahkan kaki 2 orang yang di samping Yesus. Prajurit. Bang, itu malah nggak sesuai. Begini abang Sebentar dulu, selesaikan dulu. Tunjukkan Afan nanti udah diturunkan loh. Tunjukkan ketidaksesuaiannya setelah saya selesai. Oke? Tunjukkan ketidaksesuaiannya Selesaikan dulu. Selesaikan dulu, oke? Nah, 2 prajurit itu mematahkan 2 orang yang di samping Yesus yang sama-sama digantung. Metode yang bagus untuk segera mati. Lututnya, kakinya. Tetapi ketika menuju kepada Yesus, mereka tidak mematahkan. Kenapa? Karena mereka mereka menyangka telah mati. Dari mana kita tahu menyangka telah mati? Di situ dia telah mati. Tapi dengar dulu. Tapi setelah ini orang kalau diskusi itu dengar, dulu, jangan ikut bicara. Anda kan minta saya tadi merespon. Sekarang sedang saya respon, kau potong. Bagaimana ceritanya? Dengar. Nah, sekarang ketika tentara prajurit itu menuju kepada Yesus, mereka tidak mematahkan karena menyangka Yesus telah mati. Ia telah mati, teksnya begitu. Dari mana kita tahu ia menyangka? Karena setelah itu prajurit itu menusukkan tombaknya kepada Yesus. Menusukkan tombaknya. Kenapa menusukkan? Karena untuk memastikan Yesus mati. Memastikan berarti tidak pasti. Nggak ada yang bisa memastikan Yesus mati. Pertanyaan sekarang, apakah setelah ditusuk tombaknya Yesus mati?
Nggak ada dalilnya. Malah yang ada dalilnya Yesus hidup. Tahu dari mana? Lihat treatmentnya di akhir. Yuk, Suara Kang Chan kedua. mendem. Suara Kang Chan mendem. Oh, siap. Sekarang gimana? Sekarang gimana? Oke. Sekarang bagaimana kita memastikan tubuh itu apakah tubuh mati atau tubuh hidup? Kloter kedua, datanglah Yusuf Arimatea. Datang ke Pilatus. Pilatus, aku mau nurunin. Oke, turunin. Suaranya deketin Kang Chan. Kalau enggak nanti mendem terus. Bentar, saya ganti dulu. Tes. Oke. Kloter kedua, datang Pilatus. Datang Yusuf Arimatea kepada Pilatus. Ke Pilatus, aku mau menurunkan tubuhnya. Oke, turunkan. Diturunkanlah tubuhnya, tubuh Yesus itu. Diturun dengan sama dengan Nikodemus. Suara tidak jelas. Jelas ya. Bentar. Pakai headset aja Kang Chan. Tes. Oke, lanjut. Tes, oke ya. Datang kloter kedua ke Pilatus. Siapa? Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Yusuf Arimatea datang. Lalu mau menurunkan tubuh Yesus itu. Nah, setelah diturunkan tubuh Yesus itu, apakah tubuh itu tubuh mati atau tubuh hidup? Lihatlah yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Apa yang dikatakan di situ? Yusuf Arimatea dan Nikodemus membawa minyak mur dan minyak gaharu. Apakah terlihat sedang mentreatment mayat? Bukan. Karena adat Yahudi itu mentreatment tubuh dengan minyak mur dan gaharu itu bukan mentreatment mayat, tapi mentreatment tubuh hidup. Anda baca nanti ada taharah namanya. Dalam tradisi Yahudi, kalau mayat itu dibersihkan dengan air. Tapi yang terjadi pada Yesus, mereka mentreatment Yesus dengan minyak mur dan gaharu 50 kati. 50 kati itu 30 kilo. 30 kilo banyak banget sekali. Dan Biar rempah-rempah. sama-sama enak ngobrolnya gitu. Anda Nggak buka ada, Yohanes nggak pasal apa-apa. 19. Anda buka Yohanes pasal 19. Apa? Nah. Ini clear dulu. Jangan lari di kitab mana-mana. Ini clear dulu. Yohanes pasal 19 buka. Yohanes pasal 19 buka. 19 ayat 26. Alfa, Yohanes nanti saya pasal turunkan 19. Kalau Buka nggak Yohanes bisa pasal. kondusif loh. Kalau kau buka Yohanes pasal 19, kau akan tidak akan protes. Tandanya kalau protes kau tidak tahu Yohanes 19. Oke, lanjut. Nah, sekarang Ini clear. treatment dari Yusuf Arimatea dan Nikodemus membaluri Yesus dengan minyak mur dan gaharu banyak sekali, 50 kati, 50 kati 30 kilo. Dan rempah-rempah. Untuk mentreatment mayat, bukan mentreatment tubuh yang hidup. Mentreatment tubuh yang hidup bukan mayat, mentreatment tubuh yang hidup. Jadi siapa yang mengajarkan Yesus mati? Turun dia Kang Chan. Itu Yohanes pasal 19. Saya berbeda dengan Unirifa dalam konteks tadi. Saya pakai Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Ternyata buku-buku itu malah menunjukkan Yesus hidup. Anda buka Markus 16, kesaksian Maria Magdalena. Tadi kesaksian Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Sekarang kesaksian Maria Magdalena. Apa kata dia? Ia hidup. Kesaksian dua orang ini di pemakaman. Kenapa kau mencari orang yang hidup di antara orang mati? Hidup. Malaikat mengatakan ia hidup. Yesus datang kepada murid-murid, ia hidup. Tak ada mengatakan hidup lagi, bangkit. Nggak ada. Bible kamu pasang badan kalau Yesus hidup. Pertanyaan sekarang, kalau ilmunya dalam Bible malahum bihi min ilmin. Kalau ilmunya dalam Bible mengatakan Yesus hidup, kalian dapat ilmu dari mana Yesus mati? Afan nanti kamu dapat bagian gantian. Nah, silakan. Iron kamu jawab pertanyaan begini, Kang Pak. Chan. Tadi ini kan kita bahas ada dia tahap. Ada dia tahap. Kalau kita bicara tentang penyaliban, kita bicara dulu dulu. Jangan lari ke kematian Yesus dulu. Karena ada dia dalam Alkitab tuh ada dia di tahapan. Ini omongku sangkut paut di mana-mana omong Mana? saya tidak akan percaya. Ya apa lu bicara? Mana datanya Yesus mati? Yang memastikan Yesus mati siapa? Karena omong Satu saja. tidak ada tujuan. Yohanes, Bang. Tunjukkan datanya. Tunggu. Yohanes 19 Ini ayat 26 sampai Kalian dengan satu omong 27. lompat-lompat tidak ada dia tujuan bicara. Dia bicara apa? Tema Di dia mana mendengar. Yesus memastikan Kak, dulu. murid Sebentar, yang saya memastikan ambil Yesus alih. mati? Saya ambil alih. Ini yang mau Tentang bicara dari kematian Yesus, Kristen. apa dan semua itu. Iron, kalau kamu tidak sanggup menangkap pembicaraan orang, jangan orang kamu tuduh lompat-lompat lah inilah. Kami ngerti kok. Pertanyaannya sekarang kamu ngerti nggak? Kalau kamu tidak mengerti dan belum mengerti, kamu tanya sama Kang Chan. Kang Chan, saya tidak mengerti apa Kang Chan bilang. Tolong omong lagi. Jangan kau pakai bahasa-bahasa. Kamu juga ngapain? Itu gunanya apa? Kita di sini diskusi, ya. Bilang Yes. sama Kang Chan, saya tidak mengerti Kang Chan. Coba ulangi lagi pelan-pelan, biar kau mengerti. Saya ulang ya. Kalau kami sudah Saya ulang ya. mengerti. Saya ulang.
Dengar Berdasarkan baik-baik dulu. keilmuan, dengar. Berdasarkan keilmuan dalam Bible. Maria Magdalene mengatakan Markus 16, Maria Magdalene mengatakan bahwa ia hidup. Yusuf Arimatea, Yohanes pasal 19, Yusuf Arimatea dan Nikodemus mentreatment tubuh yang hidup. Dalam original teksnya disebut soma. Soma itu tubuh. Dengan lancang lain sebutkan mayat. Padahal bukan mayat. Mayat itu nekros. Dua orang yang ada di pemakaman mengatakan bahwa kenapa kamu mencari orang hidup di antara orang mati? Hidup, bukan hidup lagi, bukan bangkit. Kesaksian murid. Malaikat mengatakan bahwa ia hidup. Murid-murid yang mengatakan bahwa ia hidup. Sekarang kalau Bible sendiri mengatakan, ilmu di dalam Bible mengatakan itu hidup, kalian dapat ilmu dari mana Yesus mati? Dapat ilmu dari mana? Kang Chan, bentar. Gini, maksud Kang Chan itu adalah kalau di dalam kitab kalian dikatakan Yesus itu orang hidup, kalian dapat dari mana ilmu bahwa Yesus itu mati disalib? Seperti itu pertanyaannya. Silakan dijawab, Iron. Di mute. Apa kas mute? Jadi itu berarti sekarang ikuti Mute, Abang biar Kang Chan kondusif. statement saja. Tadi kan Nandar dan Uni bilang Yesus tidak disalibkan. Nah, saya sudah tunjukkan kalau cerita tentang Yesus disalibkan tuh ada di Matius 27 ayat 32. Nah, bilang Yesus tidak mati. Itu ada lagi. Di Matius 27 ayat 45 dan seterusnya itu menceritakan tentang Yesus mati. Apa Itu katanya? jawaban. Saya tidak Apa jelaskan. katanya? Saya jawab. Apa katanya? Menceritakan. Apa katanya? Apa katanya di situ? Judulnya Yesus. Judul emang film judul. Menceritakan tentang Yesus mati. Iya, apa sebutkan di situ? Apa katanya? Mana Yesus mati di situ? Jadi, abang kalau ceritakan sesuatu tanpa judul kan itu tidak ada arah. Iya, makanya buka isinya di mana Yesus mati. Kenapa dikasih judul Yesus mati? Kenapa kasih judul itu? Judul kayak film sinetron judul. Sekarang baca datanya. Baca datanya di mana Yesus mati. Matius 27. Baca coba. Di sebelah mana? Di pasal berapa? Di ayat nomor berapa Yesus mati? Matius 27 ayat 45. Nah, coba bacakan. Baca, kamu buka room aja baca. Saya naik hanya menjawab. Yang mendalilkan, dia yang mengajukan argumen, dia harus mendalilkan. Kau yang baca, jangan bebankan kepada saya. Mana Yesus mati? Nah, itu Nandar host ya, Nandar baca. Berarti nggak ada ya? Gini, Bener Quran. makanya jadi begini. Kalau orang Islam itu membuktikan kalau Tuhan kalian tidak disalib menggunakan kitab kalian, kami yang baca. Tapi ketika kalian membuktikan Tuhan kalian disalib, kalian tunjukkan data, kalian bacakan ayatnya. Tapi kalau kalian tidak mau baca ayatnya, bahkan kalian mungkin tidak tahu ayatnya, pakai apa kalian mau membantah? Nah, kalau kita bicara, memang kami akui tertulis dalam terjemahan kitab kalian itu ada pernyataan dia disalibkan. Bahkan tadi kamu kasih data, orang-orang menulis inilah dia Yesus dari Nazaret disalibkan. Itu bukan pernyataan Yesus disalib, tidak, tetapi cerita orang yang melihat orang menuliskan nama Yesus untuk orang yang disalibkan itu. Nah, Kang Chan membawa sebuah gagasan bahwa Yesus sebenarnya tidak mati disalib, tetapi dia emang digantung, tapi dia hidup. Itu yang dibawa sama Kang Chan. Yes. Menurut kitab Anda. Kalau naik doang namanya digantung, hanged. Dan itu hanging on the tree. Coba lihat KJV. Tapi kalau mati di atas, Anda melihat mayat di atas papan, di atas kayu, itu namanya crucified. Ada hanged, ada crucified. Sekarang untuk menentukan Yesus itu disalib, bukan digantung, kita harus memastikan mayat Yesus tergantung di atas. Oke? Pertanyaannya, di mana Yesus? Siapa murid yang memastikan Yesus mati tergantung di atas? Satu saja dalam Bible. Sehingga kita bisa sebutkan bahwa itu adalah disalib. Di mana? Di mana? Satu data saja. Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27. Bacakan. Di sini nggak ada kitab, Bacakan. cuman hafal ayatnya doang. Berarti Memang nggak menduga-duga. serius. Ini yang dikatakan oleh Quran. Menduga-duga, Ini Quran mengatakan, menebak-nebak kali. Quran mengatakan begitu. Malahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya pengetahuan apa-apa. Illa tibazon. Menduga, lihat. Penyaliban
kematian yang nanti berdampak pada resurrection, kebangkitan Yesus, hal yang paling penting. Apa kata Paulus? 1 Korintus 15 nomor 14. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami. Pengikut Paulus, sia-sia. Dan sia-sialah kepercayaan kamu, dan kalian akan binasa di dalam Kristus. 1 Korintus pasal 15 nomor 45 kalau tidak salah. Nah, kalian tuh berikan kepada kita satu saja. Ajak pendeta kalian, ajak sarjana-sarjana kalian, ajak dosen-dosen kalian, gembala-gembala kalian yang tiap hari ngibul mengatakan Yesus mati. Berikan kepada saya satu data saja. Di dalam Bible, murid yang memastikan Yesus mati. Yohanes. Bukan klaim. Klaim lagi Yohanes. Mana datanya? Lagi Yohanes. Ketika Yesus melihat ibunya dan tolak. Hey. Aku capek-capean membela Yesus hidup dari Bible. Kalian capek-capean menginginkan Yesus mati tanpa dasar. Enggak capek itu juga aku lagi sebetulnya. baca loh, kamu omong terus gimana? Enggak ada kok, enggak kedengeran baca. Ya Oh, sudah. ayat itu Afan, itu ndak ada di situ tertulis Yohanes, hanya murid yang dikasih. Dari mana kau tahu kalau itu Yohanes? Ini menduga-duga ini orang Kristen dalam sukanya nih. Mana tertulis di situ Yohanes? Di situ tertulis murid yang dikasihi. Mati dan dia tengah bangkit lagi. Tidak bilang Yesus mati dan Klaim enggak ada dasar. Ajaran palsu enggak ada dasarnya. Tidak berdasarkan Markus, Matius, Mana Lukas, nggak Yohanes. ada? Mana itu yang saya tunggu sekarang? Mana ada? Ada. Murid yang memastikan Yesus mati. Ini nggak ada Tadi Bible. sudah Tunggu besok aku beli. saya sudah sampaikan, Yusuf Arimatea, Nikodemus mentreatment tubuh yang hidup. Maria Magdalene Markus 16 mengatakan ia hidup. Itu kesaksian tuh, kesaksian paling fundamental. Murid-murid mengatakan bahwa ia hidup. Dua orang di pemakaman mengatakan bahwa kenapa kamu mencari orang hidup di antara orang mati? Hidup. Malaikat mengatakan bahwa ia hidup. Bible mengatakan hidup. Bahkan Yesus sendiri mengatakan seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam hidup, demikian juga anak manusia Yesus tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam hidup. Yesus, murid-murid, Kalau itu Yusuf Arimatea, menurut Quran yang Nikodemus, hidup, Bang. Kalau menurut Kristen Markus, enggak. Matius, Lukas, Yohanes, Yusuf Arimatea, Maria Magdalena, orang di kuburan, murid-murid sebelum mengatakan hidup. Lalu kalau di Bible mengatakan Yesus hidup, kalian dapat ilmu dari mana Yesus mati? dalam Alkitab juga sudah tertulis jelas kalau Tuhan Yesus bangkit kembali. Mana? Pagi-pagi Mati. Maria Matius Magdalena mengurapi. 28 ayat 1. Matius 28 setelahnya, kematian dulu. Nggak Mati. paham juga. Kematian di masih Matius Kalau seorang. Afan, kalau kamu Iron Kematian sudah di selesai, Matius kamu mute Iron, kamu sama Kang Cang, Afan. Jangan kayak Bagaimana, begitu. Itu bukan diskusi namanya. Kalau Apa kematian Yesus rebut-rebutan di- ngomong itu apa gunanya? Kalau kau si Iron sudah selesai, Afan naik ke atas, saya besarkan. Kamu sama Kang Chan bicara dua Ayo, arah. ini sarjana-sarjana Kristen mana kasihan bantu jemaatnya. Mana gembala-gembala, pendeta-pendeta, pastor. Mana? Berikan kepada kita satu data saja murid yang memastikan Yesus mati. sarjana-sarjana Satu saja. dari Kristen kalau mau lawan dengan Kang Chan ini tidak ada level. Anda buka Yang YouTube percaya nggak? Yesus mati Aduh, itu Anda kalian buka. lebih banyak, Kalian berdua ini ditanya, ada nggak sarjana kalian yang datang ke sini? Bukan kalian malah menjadi penilai. Kalian nggak berhak menilai karena kalian tidak ada ilmu. Ketika kalian mengatakan Kang Chan tidak ada level, kalian itu minimal harus lebih tinggi ilmunya daripada Kang Chan. Nah, Kang Chan Kami meminta sarjana. Saya tanya, kamu pernah sekolah teologi? Ah. Saya tidak tapi saya mengerti tentang Nah, Alkitab. ketika kamu tidak sekolah teologi, apa parameter kamu menilai orang lain? Nah, ini namanya Makanya kesombongan. Ini bentuk Saya kasih parameter kesombongan. saya. Saya kasih Orang parameter awam. saya ya. Saya kasih parameter saya. Dengar parameter saya. Anda buka YouTube-nya Ngaji Cerdas, Jadi HMC, Zulkifli M Abbas. Anda buka di situ debat offline, face to face. Debat offline face to face. Kang Chan, Dio Pratama, dan Pendeta Peter Ota, Rektor STT di Jakarta, face to face dengan topik yang sama. Apakah benar Yesus mati, disalib dan bangkit? Ditanya, siapa murid yang memastikan Yesus mati? Apa kata dia? Setelah 3 jam perjalanan berdebat, apa kata dia akhirnya? Kang Chan, seandainya Anda ada di sana, Anda pun akan lari. Selesai. Tak ada murid yang memastikan Yesus mati. Rektor, dosen aktif. Anda siapa? Anda siapa? Kalau Anda tidak bisa, Anda ajak gembala kalian 458 orang.
saya challenge secara akademis, berikan kepada kita satu saja data dalam Bible murid yang memastikan Yesus mati. Kasihan lihat dua orang jemaat ini harus mengimani sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu, hanya duga-duga dia. Mereka ini kan, coba berikan kepada saya satu saja rektor, pendeta, pastor, Tadi apa bilang sebutkan ini lah. di mana Yesus mati. Yesus mati itu apa nih, baca dia apa nih, Matius 27 ayat 45 sampai 50 Bacakan. berapa? Bacakan. 56 sampai 56. Itu Yesus mati. Bacakan itu di sebelah mana Yesus mati di situ? Di sebelah mana di situ Yesus mati? Di sebelah mana? Sama baca yo, sama saya baca deh, orang yang tidak percaya Alkitab. Iya, silakan baca. Sebelah mana Yesus mati di No, situ? sama baca juga sama saja. Baca dan orang tidak percaya Alkitab. Ini kita buang-buang mutiara di sampah. Kamu Dibacakan dulu. Bentar Kang Chan. Kalau begitu, kamu tinggal turun, nggak usah lagi diskusi dengan orang Islam. Kenapa? Karena kamu sendiri sudah insecure. Kamu sudah bilang, ini kita Iya. bicara itu buang-buang kepada tong sampah. Berarti kamu sebenarnya sudah tidak sanggup lagi diskusi. Turun saja sudah. Makanya di sini Biar Afan naik. Hei. Biar Afan naik. kamu pinter ayat Alkitab. Kita gini, jangan curhat di sini Iron. Di sini diskusi, argumen by argumen. Ya sudah, kamu sekarang saya tanya, mau lanjut diskusi dengan Kang Chan atau mau lanjut curhat? Mau Tadi curhat, sana- nah aja. Emang aku pecawa apaan curhat menerima curhat? Tadi sana Curhat di itu- bawah, curhat ke gereja Tadi- nanti. Kenapa Tadi selama sana ini itu- keimanan Yesus mati nggak ada dalilnya, nggak ada datanya, nggak ada ilmunya, Tadi saya sehingga saya harus Tadi Tadi saya menduga-duga. mau lanjut. Enggak, saya sekali lagi ini ada Afan juga, Kristen mau bicara. Saya tanya sekali lagi, kamu mau lanjut diskusi berargumen dengan Kang Chan atau sudah tidak sanggup menyerah? begini Uni, saya bukan tidak sanggup, tapi saya awal naik tuh mau diskusi dengan Nandar lemparkan di Uni lemparkan ke Kancan. Mau diskusi dengan siapa? Ya dengan Kang Chan. Ini kamu Iya, dengan saya. pergi datang. Saya. Iya, makanya Berikan kalau datanya, kamu tidak mau saya. silakan tuh gini. Kan sekarang Kang Chan yang diskusi. Kamu masih mau lanjut atau tidak mau? Itu lanjut, kita kembali ke tema. Kalau mau Lanjut. kembali- Nggak usah banyak cerita, lanjut sudah. Mana Yesus mati datanya? Ini sabar, ini tema. Yesus apa ini pasti tidak disalib. Mengerti kok tidak? Yes, disalib tidak disalib. Nah, itu tertulis dalam kitab apa? Di dalam buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Coba baca, karena kamu punya Oke. room toh. Oke. Anda ada Bible nggak depan Anda? Ada Bible nggak? Tidak ada. Modal HP. Modal HP. Coba buka Lukas. baca, Buka kita- Lukas 2269. Nah, baca. Ini kita bicara tentang Yesus tidak disalib Iya. Lukas Mau 2269. lari ke mana? Iya. Markus berapa? Lukas. Lukas berapa? Lukas. 22. Lukas 22. 69. Lukas 22:69 Itu kita kembali Yesus di hadapan mahkamah agama. Ini kita bacakan. Nah, Iya, bacakan dulu, bacakan. ini Yesus di depan mahkamah agama, ini bukan tentang Iya, penyaliban bacakan Yesus. dulu. Tidak, ini saya Bacakan tidak- dulu. Judul bukan tentang Kan sebelum penyaliban penyaliban Yesus. itu di mahkamah agama dulu, Pak. Sebelum penyaliban di mahkamah agama dulu. Sekarang bacakan Nah, dulu. itu tema dirubah toh. Enggak, bacakan dulu itu datanya. Takut Tidak, kan? kita bicara Takut baca Apa Bible. sulitnya kamu baca, Takut baca Bible. Iron? Kalau itu mendukung Anda, ngapain Anda takut? Berarti saya akan kalah kan? Bacakan coba. Saya mau baca juga judulnya sudah tidak sesuai tema. Dibaca dulu. Apakah nanti setelah Anda baca sesuai enggak dengan topik kita? Baca dulu. Kalau sesuai dengan tema tuh tadi di Matius. Dibaca dulu. Berat sekali baca data. Lukas 2269, baca. Coba baca di situ. Apakah di situ Yesus tidak disalib? Kamu nggak mau baca Bible? Itu depan Anda sudah ada Bible. Lukas 2269, baca. Berani nggak? Oh, nggak berani baca dia. Takut dia. Takut kalau Yesus nggak disalib dalam Bible. Tombit pembicaraan saya Penyaliban. pembicaraan di sini saya beda dengan ini. Dibaca dulu.
Dibaca dulu. Itu topiknya. Saya tidak akan terpengaruh kalau pindah topik. Dari mana tahu? Topiknya di situ, penyaliban. Dari mana Anda tahu bukan ada topik sedangkan Anda belum baca? Baca dulu. Kan di sini sudah ada topik apa nih, pembahasan dalam Alkitab tuh. Lukas 22:69, baca dulu. Seandainya ini Lukas 22. 69. Seandainya dari ayat 63 ke atas nih tentang Yesus disalib, saya boleh Malu baca. dia baca Bible. Baca. Tahu dari mana kan belum dibaca. Kalau kita Baca dulu. tidak akan malu. Ya baca kalau gitu. Kenapa sulit sekali baca? Malu ya baca Bible ya? Takut baca Bible. Yuk, Baca kalau di gitu. situ. Aku oke dulu ya mau belajar. Baca. Saya tidak Susah baca, sekali baca. karena tidak sesuai. Anda tadi minta data. Saya kasih data Lukas 22:69. Datanya sudah depan Anda. Kenapa Anda tidak mau baca? Karena ini topik pembacaan Alkitab tidak sesuai dengan tema. Dibaca. Tahu dari mana kan belum dibaca. Baca dulu baru Ini tahu kan- apakah sesuai tema. Kalau misalnya ini kita ambil macam ke satu cerita, satu buku cerita. Kalau dia Dibaca. bilang perjalanan Waktunya habis ngarang, habis buat waktumu habis buat ngarang, baca di situ. Kalau tidak sesuai topik, saya kalah dengan sendirinya kan. Baca dulu, kan mudah kan? Baca. Jadi begini abang. Kalau bilang tidak sesuai, di Jadi sini begini, sudah jelas baca. ini dan topik. Apa katanya? Kamu buat tema lain, suruh baca Apa katanya? cerita lain. Bukan tema lain, tema penyaliban. Yesus penyaliban. Baca dulu datanya. Bagaimana kita tahu datanya belum dibaca? Baca dulu datanya. Iya. Lihat. Ini emang Baca. ini langsung tidak ada sangkut paut. Dengar, ini dibaca dulu baru tidak kita tahu ada sangkut paut atau tidak. Baca dulu. Baca dulu baru ada sangkut paut atau tidak. Kata penyaliban di situ berarti. Ya, silakan Itu baca. berarti somong. Lukas Mulai 22:69. sekarang anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu. Tidak ada penyaliban. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Tidak Siapa ada anak manusia yang sudah penyaliban, duduk? tidak ada penyaliban. Siapa anak manusia yang sudah duduk sebelah Tidak kanan ada yang Maha Kuasa? penyaliban. Saudara, santai, jangan emosi. Siapa anak kita- manusia? Lihat. Siapa anak Kita- manusia yang sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Saudara, siapa anak manusia yang sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Siapa? Kita bicara tentang penyaliban. Iya, siapa anak manusia yang sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Siapa? Dalam Siapa? ayat apa nih? Ini di sini yang apa dalam ayat 69 di sini Inilah tidak ada dia. kata- di sini. Siapa anak manusia yang sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Siapa? Tidak sesuai tema. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa dia? Itu apa kalau tapi ini kita belum sampai di itu tahap. Mulai sekarang Itu- anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa? Belum sampai di itu Mulai tahap. mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa dia? Hei. Hei, Belum mulai sampai itu tahap. sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa dia? Memang itu tuh belum sampai itu tahap. Saya bilang belum sampai itu tahap. Saudara, Ini kita kamu punya telinga kan? Kita masih Mulai bicara tentang sekarang ini, anak atau tidak. mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa dia? Karena kita masih bicara tentang Yesus betul disalib atau tidak. Ini belum Iya, ada ini jawaban. Yesus. Saya Belum ada tanya jawaban. siapa anak manusia yang sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Siapa? Itu sekarang itu stop dulu. Siapa? Nanti kita sampai di situ. Itu stop Bukan dulu. di situ. Kok stop? Saya bertanya. Siapa anak manusia yang sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Siapa? Ini orang ini memang bodoh. Udah ajar dia dulu. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa dia? Siapa? Sekarang saya tanya. Saya boleh tanya balik. Saya boleh tanya. Malah nanya balik. Lihat. Mereka Aku mau tanya. bantah Bible-nya sendiri. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa dia? Saya bicara sesuai tema yang ada. Saya tidak lompat-lompat. Anda nggak bisa seperti jawab. abang. Kalau nggak bisa jawab, kalau itu temanya Yesus. Sekarang saya tanya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa dia? Dengan ini. Udah Iron, Yang kamu mau sekarang- jawab atau tidak? Enggak, kamu kalau mau jawab, jawab. Kalau tidak, turun, tidak apa-apa. Kalau tidak, turun Sekarang- aja. sekarang- Kalau nggak bisa jawab, Udah turun. jawab. Mendengarkan di bawah, Enggak. mendengarkan pengajaran.
Ya, Kang Chan langsung kasih argumen kenapa pertanyaannya Baik. itu. Silakan jelaskan. Itu ada di Mahkamah Agama. Oke. Lalu ada oknum di situ berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa anak manusia yang sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa? Dia adalah Yesus. Kalau Yesus sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa, lalu yang di Mahkamah Agama siapa? Bukan Yesus. Karena Yesus cuma satu. Maka kalau kita lihat dalil dari anak Maria itu Yesus, Matius 24, waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan menggunakan namaku, mengaku Mesias. Maka kata Yesus, Matius 24 nomor 23, apa kata Yesus? Jika kamu melihat Mesias di sana, Mesias di sini, Kristus di sana, Kristus di sini, jangan percaya. Kalau Yesus sudah duduk sebelah kanannya Maha Kuasa, saya tanya yang disalib siapa? Makanya kita kembali kalau bicara tentang disalibkan, Saudara, kalau bisa jawab, kau jawab. Kalau nggak bisa, kalau Yesus sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa, lalu yang disalib siapa? Jadi abang boleh kasih saya kesempatan bicara kok tidak? Dijawab. Kalau Yesus sudah duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa, Kamu yang dikasih disalib siapa? kesempatan. Tapi kamu Kalau bisa bilang- nggak jawab? kalau- Bentar. Saya kasih. Kalau kamu kalau mau bilang- jawab, Uni, begini. hmm. Di sini saya kalau menjawab apabila satu pertanyaan tadi sudah dijawab. Pertanyaannya Karena tadi mana? Apakah apa nih Yesus tidak disalib tertulis dalam kitab apa? Tolong tunjukkan. Kang Chan sudah menjawabnya berulang. Matius, Markus, Lukas menunjukkan Yesus tidak disalib. Dan Kasih tunjuk. tadi Kang Chan sudah kasih tunjuk bahwa tadi ada pernyataan mulai sekarang anak Betul manusia sekali. sudah duduk di samping Allah Bapa. Yang bicara itu siapa? Jadi Siapa? Yang duduk itu Uni, siapa? Kita bicara tuh jangan lompat-lompat. Kalau kita bicara tentang Ini penyaliban, bukan Kalau lompat, lompat-lompat. bicara Saya tentang sebagai kita- moderator dulu di sini mengatur diskusi Kristen, agar Kristen. justru diskusinya itu kondusif. Kang Chan bicara, argumennya jelas. Nah, kamu membantah nggak? Kalau kamu nggak bantah, berarti kamu tidak bisa mengatakan Kang Chan salah karena tidak terbantah. Tapi kalau kamu bisa Menurut bantah, saya kamu bisa apa? menurut saya pertanyaan tidak dijawab. Pertanyaan kamu sudah dijawab, tapi kamu yang tidak mau mengakui kalau pertanyaannya sudah dijawab. Kang Chan bilang tadi, Kalau mau ikut depo alur, kita bicara tentang penyaliban, nanti bicara Kita tentang gini loh, kematian. Kalau diskusi- Yesus duduk diskusi itu bukan Ini kan seperti yang sudah- kamu mau. Bentar, Iron. Kalau sudah Dari masuk- tadi kamu mengulang-ulang perkataan ini. Kamu mau lanjut diskusi atau tidak? Ada kata-kata tamu ada lagi nih, Kang Chan. selesai. Kamu mau nggak? Kalau nggak kita, kamu Isunya di belajar sini dulu nih. aja. Mute dulu ya. Keberatan. Nggak Ya, ikut, saya nggak sapa nyapa. yang Kau lain. datang, Ya, Semuanya. ya. kau Ya, datang yang ke lain diam. gereja, kau telan tuh keringat pendeta, lakukan itu. Nggak usah pakai otak, Aaron, nggak usah diam mikir. dulu. Iron kalau tidak Ngapain sanggup di sini, jawab, ngapain? diam, santai. Kamu belajar dulu sudah. Oke, saya naikin satu lagi Kristen ya. Ini Muslim atau Kristen saya tidak tahu. Pakai. Kalau kamu mau bicara, Iron, kalau kamu mau bicara, kita sudah kasih kamu kesempatan berkali-kali kan? Itu sudah omong di apa nih? Ini ada Injil fungsinya Matius nih. Di dalam kepala ini ada fungsinya nih. Di dalam kepala ini ada fungsinya pakai. Pakai. Jangan keberatan Ya udah, pakai. kalau sudah pakai kata-kata bodoh kamu turun ya. Ini orang yang tidak bisa diskusi, teman-teman. Ad hominem atau menyerang pribadi. Diam dulu. Palsu nyata, kamu diam dulu. Teman-teman ya, diskusi itu tidak ad hominem. Diskusi itu kita bawa argumen by argumen. Kalau kalian menyerang pribadi, sebenarnya kalian sedang menunjukkan secara psikologis kalian itu sudah rapuh dan hancur. Nah, di sini ada palsu dan nyata. Agamanya apa? Palsu nyata. Saya Kristen sejati pengikut Oke, Tuhan buka Yesus. kamera dulu. Buka kamera dulu. Ya. Boleh saya Sebentar, saya Buka closing dulu yang tadi kamera ya. dulu ya. Nah, Boleh saya standby closing dulu. yang tadi ya. Saya closing yang tadi ya. Iya, Teman-teman, diam saya, dulu, sebentar diam dulu. sebelum Kamera. Pak, sebentar palsu. Oke, sebentar. Saya closing 30 detik aja. Silakan. Teman-teman, diskusi terakhir barusan, saya tidak tahu ada diskusi atau tidak itu. Apa yang terjadi pada barusan? Bayangkan, hal yang paling fundamental dari kekristenan, kematian Yesus, penyaliban Yesus, kebangkitan Yesus, mereka tidak tahu dalilnya, tidak tahu ilmunya. Bible mengatakan dia hidup, tidak mati. Seluruh
Kalau begitu, kenapa dari mana kalian mendapatkan ilmu itu semua? Kenapa kalian tidak mulai melihat hal yang paling fundamental mereka acak-acakan? Silakan Pak Palsu. Saya Bang Chan mau bertanya ini karena ada yang sedikit yang meragukan dan membingungkan saya tentang perkataan jemaat dan jemaat. Kalau di Kristen jemaat, kalau di Islam itu jamaah. Gimana penjelasannya di situ? Sama atau bagaimana, Bang Chan? Sama, itu transliterasi namanya, transliterasi aja. Asal katanya dari jamaah, seperti jumu'ah, artinya bersama-sama, kumpul bersama-sama, begitu. Oh, berarti kalau dikatakan seperti kami Kristen, kalau jemaat itu jamaah ya, orang berkumpul, betul. Makanya kalau kita lihat kenapa setelah hari Kamis disebut hari Jumat, bukan setelah Kamis Jumat. Maksudnya di situ tempat berjamaah, tempat berkumpul, sholat Jumat. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, berkumpul, makanya disebut hari Jumat namanya. Nah, ditransliterasi jemaat. Saya tidak tahu itu translasi benar atau hanya pronunciation ya. Cuman ketika menunjukkan jemaat itu artinya orang yang berkumpul di situ. Ya, kalau kami bentar. jemaat ini. Gulo, Ya. bentar ya. Diskusi kita Yesus pasti tidak disalib. Kalau mau ikut diskusi ini silakan, kalau mau bertanya nanti kita sapa dulu yang lain. Biar kita tuntaskan diskusi tema ini ya. Karena ini tema yang sering dibawa Kang Chan dan mungkin Kang Chan mau memaparkan narasinya terkait tentang ini ya. Kamu standby dulu saja Gulo. Oke, Marulin Ya, agamanya apa Marulin? Sedikit lagi ya Bu ya. Boleh Oke, sedikit lagi Bang Chan mau apa? Terakhir. Nomor celana pinggang saya. Iya, ini saya akan sedikit Yesus pasti tidak disalib. Ini kan versi siapa ini? Menurut siapa ini? Kalau Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Iya, jadi setahu saya tidak pernah dikatakan di Alkitab kami bahwa Yesus tidak pernah tidak disalib. Selalu Yesus itu disalib. Ya, coba Abang jelaskan ini. Ya. Siap. Silakan Kang Chan. Gini, Pak Palsu. Dalam bahasa Inggris, kita kan bahasa Inggris patokannya ya. Kita bahasa ada dua. Kalau disalib itu namanya crucified. Definitif ya. Kalau hanya naik saja namanya hanged. Fungsinya sama-sama aja. Tapi ada yang membedakan yang paling prinsip. Kalau crucified itu, orangnya harus mati di palang salib. Kita melihat bangkai, bukan bangkai ya, mayat di palang salib. Karena crucifixion atau penyaliban itu hukuman mati, tapi tidak membuat mati orang yang berharap mati. Kenapa? Disiksa dia di atas hingga dia mati perlahan. Maka nanti setelah jadi bangkai, orang ini mati disalib. Tapi kalau cuma naik, itu bukan crucified, namanya hanged, digantung. Anda di Filipina banyak sekarang naik dipaku, bahkan setelah itu turun lagi, Anda jalan ke depan terus ketabrak mobil. Apakah orang itu masih mati karena crucified, disalib, ataukah mati karena ketabrak mobil? Nah, yang dimaksud disalib itu kita harus melihat mayat yang tergantung, bukan hanya digantung. Kalau digantung masih hidup, itu bukan crucified. Dalam bahasa Indonesia tidak disalib. Tidak ada penyaliban di situ. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan Bible. Apakah Yesus dia mayat yang tergantung? Ternyata menurut Yohanes, Markus, Matius, Lukas, dia tidak mayat, dia masih hidup. Iya. Yusuf Arimatea, saya ngulang. Yusuf Arimatea mentreatment hidup. Betul kalau kata itu Bang berarti Chan. tidak disalib. Betul kata Bang Chan. Dia kan Bagus. mayatnya nggak ada, tetapi dia kan sudah bangkit, sudah hidup lagi. Betul kata Loh, Abang. kalau tidak mati gimana bisa bangkit? Nggak mati. Loh, kan dia kan bangkit. Kan dia kan sekarang Nggak masih bangkit. hidup. Kan begitu. Loh, tidak bangkit. Nih, saya kasih patokan. Satu, dengar. Iya. Berdasarkan Bible. Kata Paulus, Anda buka nanti 1 Korintus 15 nomor 44. Apa kata Paulus? Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, tubuh jasad, ada daging, ada tulang.
Kalau bangkit itu tubuh rohaniah. Tubuh alamiah atau tubuh duniawi punya kemuliaan. 1 Korintus pasal 15 nomor 40. Tubuh rohani juga punya kemuliaan. Masing-masing punya kemuliaan karena kemuliaan itu sifat yang melekat. Apa bentuknya kalau orang bangkit? Bangkit itu bentuknya harus roh. Nah, sekarang kita lihat kepada Yesus. Ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, apakah roh atau bukan? Apa kata Yesus? Baca Lukas 24, 36, 37, 38. Apa kata Yesus? Lihatlah, ini daging, ini tulang, ini tangan, ini kaki. Sedangkan roh, penoma, hantu, roh tidak punya daging, tidak punya tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Bangkit enggak? Enggak, kata Yesus. Lalu kalau Yesus tidak bangkit berdasarkan Matius, Lukas, Yohanes, Markus, Anda dapat ilmu dari mana Yesus bangkit? Karena dia masih hidup sekarang, karena dia Kalau sudah hidup, terangkat ke surga. bangkit itu applicable buat orang mati. Kalau hidup bukan bangkit, bangun dari pingsan, bangun dari tidur. Kalau hidup, dia berarti bukan bangkit, dia berarti bangun. Dia hidup itu Bang Chan, menurut pemahaman saya dan pola pemikiran saya yang sehat, karena dia itu Tuhan. Bagus. Berarti betul Quran. Malahum bihi min ilmin. Mereka itu tidak diberi punya pengetahuan apa-apa. Tapi menurut pikiran saya, ilatibazon. Bagaimana mungkin keselamatan diandalkan pada pengetahuan Anda, pikiran Anda, prasangka Anda? Boleh nggak? Nggak bisa. Harus dengan ilmu. Quran mengatakan itu. Kalau memang yang Tuhan Anda Yesus katakan tidak hidup atau tidak bangkit, mati nggak? Berarti dia bukan Tuhan saya. Yesus mati nggak? Iya, Yesus mati karena nggak? Iya, tubuhnya mati, tetapi karena dia Di Tuhan mana? itu adalah Di mana? Tubuh Yesus mati di mana? Tunjukkan karena dia datanya. disalib itu. Banyak orang disalib nggak mati. Ada lihat di Filipina sekarang. Mana ada orang yang nggak disalib yang nggak mati? Coba. Ini abang ini jangan apa dulu, karena kita pakai logika yang sehat, Bang. Kan begitu. Banyak orang yang disalib tidak mati. Kalau memang pemahaman abang atau kepercayaan abang Yesus tidak disalib, ya itu silakan. Tetapi sebentar dulu. Anda tahu nggak prajurit kenapa prajurit dia menusuk lambungnya Yesus? Karena mereka kan benci. Bukan, kenapa menusuk lambungnya? Menusuk lambung mayat maksudnya? Iya, karena itu kan tubuh kemanusiaan Tuhan Yesus. Bukan. Dia kan manusia. Dia kan manusia dan dia juga Tuhan. Ketika prajurit menusuk lambungnya Yesus, Yesus hidup atau mati di situ? Sebelum ditusuk. Masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Nah, ketika masih hidup itu dia disalib tidak? Digantung tidak? Iya, sudah disalib. Lagi posisi disalib. Berarti tidak semua yang digantung itu mati. Dia digantung tapi tidak mati. Lama-lama kan mati seperti Tuhan Yesus kan dari berapa dia disalib. Kan begitu. Nah, bagus. Jam 3 sore. Markus. Jam 3 sore bagus. Jam 3 sore dia mati. Kan begitu. Enggak ada dia. Makanya buru-buru ada Jumat Agung kami. Jadi disalib itu digantung itu belum tentu mati. Selesai. Anda ini hanya pakai prasangka, tidak ada data. Dalam Bible dikatakan bahwa Yesus hidup. Maria Magdalena mengatakan hidup. Saudara, Maria Magdalena mengatakan hidup, bukan bangkit, hidup, bukan hidup lagi, tapi hidup. Siapa yang harus dipercaya? Maria Magdalena atau Anda? Ayo. Dia kan hidup. Markus 16. Maria Magdalena. Kata Maria Magdalena hidup, kata Anda mati tadi. Yang salah siapa? Bukan Maria Magdalena, saya kurang mengerti dia. Maria Magdalena. Maria Magdalena, iya. Beda versi abang dengan versi dia saya. hidup. Kata dia hidup. Kata dia hidup, kata Anda mati. Yang salah siapa? Dia atau Anda? Yang ada di sana. Ya, kan dia kan hidup kembali. Dia mati. Bukan hidup kembali, hidup. Yang saya katakan. Otak lihat. Kata saya tidak Maria Magdalena tidak mengatakan hidup kembali, hidup lagi, enggak. Hidup. Anda katakan Yesus mati. Gimana abang tahu? Sedangkan Markus 16. Abang aja Kan gini. Tidak perlu mempertanyakan pertanyaan berulang. Pak Su, gulo, diam gulo. Kalau kita bicara tentang diskusi itu pakai data ya gulo ya, bukan pakai asumsi. Pertanyaan dijawab, kemudian dijelaskan. Nah kalau kamu hanya mengatakan menurut kami tahu, menurut Kristen itu Yesus kalian mati. Kami tahu itu, tidak perlu kalian ulang-ulang ya. Kita bicara dialektika. Mati dan hidup, bukan hanya mati aja, kan begitu. Menurutmu, datanya mana? Datanya Yesus mati? Mana Yesus mati mana? Dia kan udah naik. Datamu dia udah kan naik, ini orang udah diam dulu di bawah aja dulu ya.
Data Parah ini. mana Yesus mati? Datanya. Udah nggak usah, udah diam aja dulu. Nggak ngerti, nggak nyambung ini orang. Udah gantian. Halo Maruli. Halo. Telan aja tuh keringet pendeta. Agamanya Gak usah apa, pikir, Maruli? gak usah pakai otak. Ya, halo. Ya agamanya apa bro? Kristen. Oke, silakan diskusi dengan Kang Chan. Tidak boleh ad hominem dan Iya. tidak perlu diulang-ulang doktrin gereja karena kami sudah tahu yang perlu perlu Iya. disampaikan adalah data, Tadi- argumentasi berbasis data. Silakan. Ya, tadi aku dengar sama ini Bang Chan. Dia mengatakan tadi masalah Yesus tidak mati dan dia bilang tetapi Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Itu tadi kan Pak Chan? Ya betul, poin bagus. Apa? Karena ininya? gini Pak Chan, ku jelaskan ya. Kalau Yesus bukan artinya duduk di sebelah kanan, artinya duduk itu berarti kedudukan Bapa itu sudah ada di tangan Yesus. Itu artinya kedudukan Oke, saya terima. itu. Oke, saya itu terima. artinya. Sekarang anggap Yesus yang di situ, anggap Yesus yang disedang, anggap Yesus yang diludahi, anggap Yesus yang ditutupi kepalanya anggap Yesus yang dibonyok, ditonjok, anggap Yesus yang disiksa, anggap Yesus yang disuruh mikul salib, anggap Yesus yang digantung di jalanan di depan kota, bukan di Bukit Tengkorak. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau itu sudah berlaku pada Yesus, di mana Yesus matinya? Matinya Sebelah mana? karena ada di dalam Alkitab di apa namanya Yesus mati itu ada Di Di Golgota. di Lukas ada di bukan Golgota. tempatnya, Di tempatnya. Di Golgota. Bible, data di Bible. Di data Bible di mana Markus, Matius, Lukas, Yohanes, di mana mereka menceritakan Yesus mati. Banyak bertaburan itu Pak. Bentar ku ambil Satu Alkitab. saja. Bentar. Ada Bentar. murid yang memastikan Yesus mati. Bentar ku ambil Alkitab Pak. Bentar. Ya, silakan. Aneh ya, kematian Yesus aja mereka nggak ada ilmu. Kok aneh, Bible-nya malah mengatakan hidup. Mereka mengatakan mati, dapat ilmu dari mana mati? Mau tahu Yesus mati dari mana? Ilmunya bukan Yesus nggak mati dia. Kata Maria Magdalene hidup. Yusuf Arimatea dan Nikodemus memperlakukan tubuh yang hidup. Dua orang yang pemakaman mengatakan, kenapa kau mencari orang yang hidup di antara orang mati? Hidup. Malaikat mengatakan hidup. Murid-murid mengatakan hidup. Yesus sendiri, korbannya Yesus mengatakan, seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam hidup, demikian juga anak manusia tinggal dalam bumi hidup. Kalau Bible mengatakan dia hidup, kalian dapat ilmu dari mana Yesus mati? Bentar Pak. Sebentar. Sebentar itu kalau dalam bahasa kita tulisannya itu ya, kalau diurai tulisannya sebentar. Hurufnya itu LAMABANGET, lama banget. Bentar Pak ya. Ada Pak. Kenapa? Ada. Bapak, kenapa, Bapak? Dengar Kenapa, dulu, Bapak? dengar dulu. Kenapa Bapak? Lukas Enggak, 23 ada. ayat 44 sampai 49. Baca. Ya, bacalah, Kenapa? Ibu nyuruh. Kenapa? Jangan bebankan PR-mu padaku, Bu. Aku sudah banyak PR di rumah. Nah, Buat itu ketupat. artinya Yesus mati. Mana? Yesus mati. Bukan, Lalu mana? pada hari Baca. yang ketiga Yesus Baca. pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Baca. Yesus bangkit Mana dan duduk baca? di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Baca di mana Yesus mati? Di sebelah mana? Baca. Jangan disimpulkan. Itu kenapa kau menyimpulkan? Karena kau tahu lebih baik mengajukan kesimpulannya daripada bahan bakunya, karena bahan bakunya tidak mengatakan Yesus mati. Mana? Lebih baik daripada ngajuin dapurnya, sadarkan aja. Kau supply dari di subkon, dari kerjaan, dari produk dari orang lain, dari gereja di subkon. Aku nggak mau itu. Aku mau langsung dari bahan bakunya. Aku mau dari Bible. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bayangkan butuh 1.600 tahun untuk butuh 1.600 tahun untuk diterima. 1.600 tahun, 1.000 tahun setelah Quran baru bisa diterima. Itu pun masih diperdebatkan sampai sekarang. Hargailah perjuangan mereka. 1.600 tahun bayangkan baru diterima. Ini Pak Chan. Ini Pak Chan, Lukas 23 Lukas 23 ayat
ayat yang 33. Nah, Bacakan. aku bacakan bacanya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Artinya Pak Chan di situ bahwa dia disalib. Artinya penyaliban itu bahwa Yesus itu meninggal. Gak mungkin Matinya disalib, mana? dia gak meninggal. Matinya mana? Memang gak ditulis. Itu kan mati. asumsi Anda, prasangka Anda. Emang gini Kan Pak Chan. prasangka Anda. Gini Pak Chan. Karena Prasangka di lagi, sini, prasangka lagi. di sini Pak Chan tidak ada ditulis mati. Tetapi kalau manusia disalib tentu meninggal Pak Chan. Gak mungkin hidup Ada lagi. ditulis. Ada ditulis. Kalau Tadi mati saya sudah nggak ada. sebutkan. Ada. Markus 16 mengatakan, Maria Magdalena mengatakan ya hidup. Ditulis begitu. Dua orang yang yang di kuburan di taman Yusuf Arimatea. Markus berapa? 16 coba nomor 6 kata Maria Magdalena mengatakan 16 nomor 11 atau nomor 15 coba lihat. Bentar. Markus. Kita lihat ya. Markus berapa Pak Chan? Markus 16 lah. Markus berapa Pak Chan? 16 16 bentar. 16. Ayat nomor berapa, Pak Chan? 11. Nomor 11. 11 ini. Bacakan. Namun namun ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah Tuh. dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Mati atau hidup di situ? Kalau di sini Mati Pak atau hidup? Chan, ditegaskan. Sebentar dulu, jawab dulu. ditegaskan di Mati sini, atau Pak hidup? Chan, Saudara, mati atau hidup? Jujur, Kalau jawab dulu. Mati di atau si- hidup? hidup. Ah. Tapi kenapa dibilang hidup? Siapa yang di situ, dipercaya? Pak Chan? Siapa Karena yang dipercaya? Karena belum mati. Bentar Gimana dulu, sih? Pak Chan. Hidup belum mati. Bentar Pak Chan, bentar. Ku jelaskan. Kan adanya Kok jelaskan? Yesus mati, Yesus dikuburkan, baru kebangkitan Yesus. Bukan Yesus Mana bangkit ada baru mati? Mana ada Bentar, matinya? Itu yang bentar. dicari dari tadi. Mana matinya? Kata Iya, Maria Magdalena karena- hidup. Gini, bentar Pak Chan. Kan ini ada Pak Chan, judulnya bentar. Yesus mati Karena pada di jam sini, Pak 12. Chan, Judul. Emang sinetron judul. Dulu host. Percaya judul. Yuk dulu. Karena gini Pak Chan, karena itu yang tadi itu hidup dibilang itu karena kesaksian dari para rasul, karena di Iya. situ menyaksikan bahwa Yesus hidup. Itu. Nah, hidup. Mereka Dari- mengatakan hidup, dari- Anda mengatakan mati. Siapa yang dipercaya? Mereka atau Anda? Mereka Bukan, mengatakan hidup. Itu setelah kematian Pak Chan. Mana ada Setelah matinya? kematian. La haula wala quwata illa billah. Di mana matinya? Di mana? Berikan datanya mana matinya? Di sini Mereka kan ada mengatakan judul dari kebangkitan Yesus Pak Chan. Iya, mana Di sini kan matinya? judulnya kebangkitan Yesus. Kau protes Bangkit, yang buat ya. judul. Kenapa kau buat judulnya Yesus mati, Yesus bangkit, sedangkan isi filmnya tidak mengatakan Yesus mati, tidak Yesus bangkit. Mana? Ya. Mana? Tunjukkan. Saya mau nonton. Berikan datanya. Saya mau nonton di mana Yesus mati. Karena yang saya tonton Bentar, sekarang, Pak Chan, ya. Yusuf Arimatea dan Nikodemus memperlakukan tubuh yang hidup. Maria Magdalena mengatakan hidup. Dua orang yang di kuburan di perkebunan Yusuf Arimatea Bentar, mengatakan Pak bahwa ia Chan. hidup. Pak Chan tadi mengatakan bahwa dia hidup. Betul hidup. Karena di sini judulnya kebangkitan Yesus, karena di posisi dia sudah bangkit, makanya dikatakan dia hidup. Nah, Bapak lihat ini nah. Matinya Nah, mana? ya, Matinya. Tadi Bapak tadi bilang 11. Mati. 11 ini yang 11 ini. Di sini. Kalau bisa tidak manusia mati. tentu mati lah Pak. Kalau tidak mati berarti judulnya ganti, gak ada kebangkitan. Salah judul gitu bilang ke yang buat judul. Mas salah ngasih judul karena tidak ada sinetron itu, film itu yang ditampilkan cerita itu tidak ada Yesus mati, salah judul. Bilang kau mau berjudul apa? Mana Tapi gini, Yesus Pak mati Chan. mana?
Kalau di Bukan Alkitab tapi nggak ada geni. mati, Pak. Tapi Alhamdulillah, kalau berarti benar kan? yang kalau manusia kalau dikatakan itu eh, memang nggak ditulis mati, tapi para saksi kan sudah mengatakan bahwa dia mati. Sudah ditulis hidup kok. Anda nih nggak pakai telinga apa? Barusan sudah saya katakan, Maria Magdalena mengatakan ia hidup. Yusuf Ya. Arimatea dan Nikodemus memperlakukan tubuh yang hidup dengan membaluri dengan minyak mur dan gaharu. Banyak sekali, 50 kati, Iya. 30 kilo. Nah, hidup, bukan mati. Itu kronologis Pak Chan itu tadi yang diomongin Pak Chan itu memang hidup karena di situ kebangkitan Yesus judulnya. Tidak ada kebangkitan. Kok kebangkitan? Orang hidup kok. Apanya yang bangkit dari orang hidup? Bangkit Aduh. itu bagi orang yang mati. Kalau orang hidup bagaimana bisa bangkit? Ya tentu matilah kalau mati ya tentu. Di mana matinya? Di mana matinya? Di mana matinya? Mana? Sebagai- Mana? Loh, Sebagaimana Bible Anda mengatakan hidup, kok Anda pengen maksakan mati? Aneh Anda nih. Dengar. Ini Bible- ada matinya. Dengar dulu. Dengar. Markus 15 ayat 43 sampai 46. Bacakan. Dengar, saya bacakan. Dengar. Pilatus heran. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Mayat berarti sudah mati kan? Bukan Mayat mayat. Yesus. Tadi saya sudah bilang, Bu, Ibu dibohongi, kalian dibohongi oleh yang lain. Original teksnya itu soma. Soma itu bukan Enggak. mayat. Mayat itu nekros. ini kepercayaan Soma itu kami, tubuh. weh. Nah, betul. Itu kepercayaan kalian, bukan berdasarkan Bible. Bible mengatakan itu soma. Soma itu tubuh. Jadi mereka meminta kepada Pilatus untuk menurunkan tubuhnya. Tubuh, soma. Bahkan kalau kita melihat original soma itu tendensinya kepada tubuh hidup. Ada beberapa kasus untuk mati, tapi sangat sedikit sekali. Tubuh hidup. Kalau jenazah atau mayat, mungkin Bang Nanda nanti lebih tahu, ada dua diksi. Satu nekros, satu lagi saya lupa. Mati jenazah. Kenapa disebutkan mayat? Karena memang tidak ada dalilnya Yesus mati, dan kalian dipaksa untuk diyakinkan Yesus mati dengan ditulis mayat. Tubuh. Sekarang kalau itu mayat, kenapa Yusuf Arimatea dan Nikodemus memperlakukan mayat dengan membaluri dengan minyak mur dan gaharu dan rempah-rempah? Anda buka tradisi Yahudi menurut adat istiadat Yahudi. Adat istiadat Yahudi membaluri itu bukan membaluri mayat, membaluri tubuh yang terluka. Kalau mayat menurut adat istiadat Yahudi itu dia toharoh namanya. Kalau dalam bahasa Arab itu dengan air, dibersihkan dengan air. Yang terjadi pada tubuh itu dibaluri dengan minyak. Saya punya sekarang juga obat luar. Ada minyak namanya herba sinergi, isinya adalah virgin coconut oil, minyak plus rempah-rempah untuk obat luar. Sama. Jadi apakah Yusuf Arimatea dan Nikodemus mentreatment itu tubuh mati atau hidup? Tubuh hidup. Maria Magdalena katakan hidup. Dua orang dikepangkan hidup. Murid-murid hidup. Mereka kata, kalau Bible pasang badan, memang yang diceritakan hidup kok. Kalian dapat ilmu dari mana Yesus mati? Mana? Oh mayat Kang Chan, ya selamatlah, silakanlah ikuti mayat. Ini kan buktinya Yesus mati. Judulnya jelas-jelas Mana? ini Yesus mati kok. Judul lagi. Memang sinetron. Berarti kok tidak berdasarkan Bible, berdasarkan judul. Bible isi. Anda bayangkan nonton film Doraemon, terus dikasih judul Rambo. Percaya gitu? Lagi baru nonton apa kamu? Nonton Rambo. Nonton Rambo. Lihat, aku tidak lihat Rambo sekalipun. Ya aku lihat Doraemon, Suneo, Nobita. Judulnya apa? Kebangkitan. Mana ada kebangkitan? Yesus mati. Mana ada mati? Kau lihat filmnya. Kau baca baik-baik Bible-nya. Pakai otak kanan, imajinasi. Kau pakai otak kanan. Bayangkan yang terjadi. Coba perhatikan baik-baik dalam Bible. Siapa yang memastikan Yesus mati? Kan tadi sudah saya katakan. 3 minggu terakhir, Rektor STT, Sekolah Tinggi Teologi, tahu? Tinggi STT, saya tahu. Sarjana-sarjana lulusan sekolah-sekolah itu di bawah dia, tahu? Dia dosen aktif. Orangnya masih ada sekarang. Face to face dengan saya. Apa kesimpulan dari dia? Orang dosen kalian nggak ada apa-apanya. Dosen kalian mengatakan, Kang Chan, Bapak kalau ada di sana, kata dia kesimpulannya setelah 3 jam. Apa kata dia? Bapak kalau ada di sana pun seperti murid-murid Yesus, Bapak pun akan lari. Loh, berarti benar. Tidak ada murid yang memastikan Yesus mati. Kenapa prajurit itu yang dikenal dia menusukkan
untuk memastikan Yesus mati. Kenapa memastikan? Karena ketidakpastian. Ada yang memastikan Yesus mati? Nggak ada. Jadi Markus, Matius, Lukas, Yohanes, mereka menceritakan Yesus yang hidup. Bahkan korbannya mengatakan sendiri, seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, hidup. Demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, hidup. Sama, hidup. Kalau Bible semuanya mengatakan Yesus hidup, saya nggak ngerti, kalian dapat ilmu dari mana sih Yesus mati? Dapat ilmu dari mana? Apakah benar ini yang disampaikan oleh Quran? Malahum bihi min ilmin. Mereka itu tidak punya pengetahuan apa-apa, bahkan dari Bible-nya sendiri. Illa tibazon, kecuali hanya pakai prasangka. Itu yang terjadi. Menurut iman kami, Kang Chan. Menurut saya, menurut jadi begini. Jadi artinya begini. Jadi kalau begitu begini. Berarti menurut prasangka kalian. Tapi Bible mengatakan tekstual. Markus 16:11, hidup. Kenapa kamu mencari orang hidup di antara orang mati? Hidup. Aku hidup seperti Yunus, hidup. Murid mengatakan dia hidup. Sedangkan roh, tubuh kebangkitan yang asalnya mati, tidak punya daging, tidak punya tangan, seperti yang kamu lihat ada padaku, kata Yesus. Hidup, tidak bangkit. Ngapain kau? Bangkit. Udah mati? Belum. Ngapain bangkit kau? Kan udah masih hidup. Oh iya juga ya. Kalau mati baru bangkit. Kalau hidup ngapain bangkit? Ngapain bangkit? Useless. Oh iya ya, ngapain bangkit? Kan masih hidup. Mana ceritanya? Masih hidup, nggak ada harus mati. Nggak ada. Maka saya sarankan, bawa sarjana-sarjana kalian ke sini, pendeta-pendeta kalian ke sini, pastor-pastor kalian ke sini, gembala-gembala kalian ke sini, semua orang yang pernah mengajarkan, saya terbuka untuk dikoreksi. Seriusan, terbuka untuk dikoreksi. Berikan kepada saya, di sini tempatnya ada. Berikan kepada tempat Bang Nandar, tempat kepada saya, satu saja dari siapa saja, bebas, bukan satu, siapa saja yang bisa menunjukkan Yesus mati, disalib, crucified, digantung, hanging, mati. Ada. Satu saja. Kasihan jemaatnya dibodohin begini. Ternyata tidak ada mesin Yesus mati. Dia hidup. Lalu bagaimana posisi saya dengan Pak Marulin, dengan orang-orang Kristen? Tanya Yesus. Yohanes pasal 8. Konteksnya Anda lihat, orang-orang ingin membunuh Yesus. Kata Yesus, jika Tuhan yang menjadi Bapakmu, maksudnya kau benar-benar berpatokan pada Tuhan, maka kau akan mengasihi aku, kata Yesus. Saya dari tadi memberikan data-data Yesus hidup. Tetapi jika iblis yang menjadi bapakmu, kau mau aku matikan karena iblis adalah pembunuh sejak semula. Kalian ingin Yesus mati kan? Coba siapa dia sekarang? Siapa yang lebih dekat dengan Tuhan? Saya atau Anda? Saya lah. Saya ingin Yesus mati, hidup sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, sesuai yang disampaikan oleh murid-murid. Semua disampaikan Yesus hidup. Kenapa kalian ingin Yesus mati? La haula wala quwata illa billah. Siapa? Pertanyaannya, siapa yang mengatakan Yesus mati? Jawabannya, Anda buka 1 Korintus pasal 15 nomor 3, nomor 4. Siapa penulis Korintus? Paulus. Apa kata Paulus? Kristus, ada hal penting yang akan disampaikan, yang aku terima sendiri, klaimnya. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dulu ketika Paulus dia mau digebuk, sudah digebukin sebetulnya, mau digebukin lagi, diamankan oleh tentara Romawi, dia khutbah bahwa dia bangkit, dia mati, bangkit dan tidak sesuai dengan ajaran Yahudi, tanpa ada apa-apa yang iming-iming. Tapi ketika nulis ke 1 Korintus, dia katakan nih, Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Palsu, bohong. 2000 tahun tak ada satupun kitab suci yang dirujuk oleh Paulus bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Nggak ada. Anda buka Yesaya 53. Apa kata Paulus? Dan dia harus mati, dia harus mati karena dosa kita. Dia harus dikuburkan, lalu 3 hari dan bangkit. Sesuai, dia ulang, kalau dia diulang, sesuai dengan kitab suci. 2000 tahun tak ada satupun kitab suci yang berkata begitu. Nggak ada satupun. Berikan kepada saya satupun. Mazmur 16 bawa semua. Yesaya 53, Mazmur 16 bawa semuanya. Tidak ada satupun kitab suci yang mengatakan Kristus mati karena dosa kita. Dia harus dikuburkan 3 hari lalu dibangkitkan. Tidak ada satupun. Konsekuensinya apa? 1 Korintus pasal 15 nomor 14. Seandainya jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami, kata Paulus. Memang ajaran Paulus kok, bukan ajaran Yesus. Yesus hidup. Bukan ajaran murid-murid, mereka mengatakan hidup. Dia ingin maksa-maksa Yesus. Jika Yesus tidak dibangkitkan, tidak mati, artinya kan bahwa sia-sia pemberitaan kami, sia-sia kepercayaan kamu. Makanya ada diksi, tidak ada kebangkitan, tidak ada penyaliban, tidak ada Kristen. Tidak ada Kristen. Alhamdulillah, tidak ada Kristen. Apa kata Yesus? Dan orang-orang akan binasa dalam orang-orang yang binasa itu di dalam Kristus. 1 Korintus 15 nomor
45 kalau tidak salah. Coba lihat. Konsekuensinya itu, Pak. Maka supaya tidak menerima konsekuensinya, lalu melakukan pembohongan, menurunkan degradasi. Lihat. Hal yang sudah jelas kalian turunkan. Ada di sini, di mana? Di mana? Ada, seluruh Bible banyak. Itu ajaran gereja. Yesus mati. Bertebaran di dalam. Kalau bertebaran satu saja, satu serpihan saja data dalam Bible. Ada nggak? Ada nggak? Saya dari tadi membuktikan Yesus hidup. Tubuhnya bukan tubuh kebangkitan, tubuh hidup, tubuh. La haula wala quwata illa billah. Wa qaul, disimpulkan oleh Quran. Wa qaulihim. Mereka mengklaim. Kalau yang mengklaim banyak, orang Yahudi mengklaim, orang banyak mengklaim. Kalian mengklaim. Semua yang ingin ikuti iblis mengklaim. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih anak Maria utusan Allah. Ya, mati. Apa kata Quran? Kata Allah. Wa ma qataluhu, dia tidak dibuatnya mati. Wa ma salabuhu, tak ada penyaliban pada dia karena tidak mati. Walakin syubbihalahum, akan tetapi ada yang diserupakan bagi mereka. Kalau yang diserupakan itu orangnya, dalil bertebaran. Kalau yang diserupakan peristiwanya, jawab pertanyaan saya tadi. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan orang-orang yang berselisih paham dalamnya, Kristen berselisih paham dengan Paulus, dengan Yesus, dengan orang-orang itu sendiri. Malahum bihi min ilmin, lapisyakim minhu, mereka ragu, makanya mereka gila kan, seperti tadi. Malahum bihi min ilmin, mereka tidak punya pengetahuan apa-apa, illa tibazon, pakai prasangka. Masa kalau saya berarti mati Kang Chan. Jadi kalau begini ya begitu Kang Chan. Harus begini artinya begini Kang Chan. Artinya berarti zon, illa tibazon. Wa ma qataluhu yakinan, mereka tidak yakin siapa yang dibunuh itu. Quran. Satu ayat membatalkan miliaran ajaran. Mana Ismati? Iya. Silahkan. Oke, saya kasih 50.000. Kalau ada yang bisa memberikan jawaban, siapa murid yang memastikan Yesus mati? Adanya 50.000. Ayo. Di-mute. Judulnya. Judul lagi. Oke, baca judul. Sekarang baca isinya. Mana Ismati? Ini biar Bapak tahu ya kan bahwa Yesus mati dan dia dibangkitkan hari ketiga. Mati dulu aja. Mana matinya? Mati dulu aja. Mana matinya? Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh negeri. Aku bacakan aja ya, nggak usah ditunjukin ya. Itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, tabir bait suci tergoyak menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, serahkan nyawaku gitu. Tanganmu kuserahkan. Nah, sesudah berkata demikian, matinya? Ia mengembuskan napasnya terakhir. Kalau mati enggak, memang tidak mungkin Pak ditulis. Tidak mungkin orang tidak mungkin disalib, tidak mungkin disalib, enggak meninggal. Tidak Zon, pikiran kan? Prasangka. Prasangka kan? Kenapa tidak? Kalau sudah, saudara, kenapa tidak mulai ada dengan yang tertulis bahwa ia hidup? Tadi saya sudah paparkan. Maria Magdalena hidup. Saya tiap hari mengatakan inna sholat, tiap hari saya inna sholati. Dengar. Saya tiap hari mengatakan, bagaimana bisa bangkit mati? Saya tiap hari mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku kuserahkan nyawaku kepada Tuhan semesta. Apakah saya mati? Enggak. Justru kan ketika ngomong gitu dia enggak mati kan? Mana? Di sini ada kebangkitan. Setelah Bapak tadi bilang bahwa Maria bilang, kalau nggak mati gimana bisa bangkit? Bahwa Maria bilang bahwa Yesus hidup katanya. Di sini Bapak bilang tadi setelah kebangkitan. Itu mana para bangkit? saksi mata. Nggak ada mati.
Bangkit itu applicable untuk orang mati. Kalau dia dikatakan hidup nggak mati, kenapa dikasih judul bangkit? Kan mati dulu Betul, baru salah yang buat bangkit. judul. Mana matinya? Ya Mana? kalau udah dibilang ku serahkan nyawaku untukmu Bapak. Kalau kayak gitu ngomong berarti mati. Ya kalau ngomong gimana Mas? Lo mesti ngomong. Aku tiap hari ngomong gitu. Hidupku matiku kuserahkan padamu ya Tuhan semesta alam. Tiap hari di dalam doa iftitah. Apakah saya mati? Enggak lah. Itu penyerahan diri kepada Tuhan. Itu artinya berserah diri Islam. Pasrah kepada Tuhan. Tiap hari saya ngomong Iya. gitu. Hidupku Iya. matiku. Bang Nana juga sama. Banyak hutang kita sholat. Hidupku matiku kepada sang pada Allah. Mati enggak? Kalau diserahkan dibilang berarti sudah selesai, berarti nyawanya sudah nggak ada lagi. Itu artinya kuserahkan Itu nyawaku. menurutmu. Jadi ketika saya mengatakan kuserahkan nyawaku, terus saya mati gitu. Iyalah. Saya mati gitu. Kalau Sekarang kalau saya, sekarang saya dengar. Ya Tuhan, kuserahkan nyawaku padamu. Mati nggak saya? kalau Bapak Ini mati nggak nggak? Saya dianiaya, kalau Bapak nggak dianiaya, Bapak nggak tetap hidup. Tetapi kalau ada orang menganiaya, Bapak pasti mati. Aku dianiaya. Udah sejam aku dianiaya oleh Kristen. Nggak nyambung. Pikiranku pusing. Wah, oleh Kristen. Bukan Nggak mati ya? Nggak ada mati. dianiaya. Yang beliau Kalau lakukan dia- ini, yang Pak Marulin sebentar, yang Mas Marulin melakukan itu, Mas Marulin berprasangka Yesus mati. Tak ada dalilnya Yesus mati. Malah yang ada ia hidup. Lalu Anda anggap prasangka lagi itu berbicara terkait bangkit. Enggak, hidup tidak mati. Nikodemus, Yusuf Arimatea mentreatment tubuh yang hidup. Maria Magdalena mengatakan ia hidup. Orang yang di kebun, di kuburan, Itu setelah Yusuf Arimatea mengatakan hidup. Setelah Hidup. bangkit, saudara. Setelah bangkit, saudara. Ada zon prasangka, Makanya nggak ada dalil. dibilang- Mana Makanya Yesus mati? dibilang di sini kebangkitan itu ada judulnya Sudah. perikop. Saya mau ke masjid. Udah ya. Makanya dia Bentar, dibilang Uni Ripas, hidup. saya mau ke masjid dulu. Ya, Karena oke, ada Kang Chan. orang- Gini, bro. Saya Yang ditanya tutup Kang dulu Chan ya. itu bukan apa namanya asumsi, tapi pernyataan dalam Bible Anda kalau dia bangkit dari kematian setelah betul-betul mati. Itu yang diminta Kang Chan, ya begitu. Bukan hanya pernyataan, narasikan. Terus kasih logiknya, nggak apa-apa, silakan. Di mana ada narasi Yesus mati dalam Bible? Bukannya Diserahkan kalau bisa nyawaku pernyataan eksplisit. kepada Kalau Bapa. hanya pernyataan eksplisit itu tidak ada, narasikan. Kalaulah kuserahkan nyawaku, kenapa perjerit itu harus menusuk lagi? Kenapa? Karena tak ada yang memastikan Yesus mati kan? Masih hidup dia. Ibu, inilah anakmu, masih hidup. Kok katanya kuserahkan nyawaku, ini masih ngomong, ibu inilah anakmu. Mana ceritanya? Mayat ngomong gitu. Jadi tubuh Yesus Sudah yang selesai, ditombak itu. Bapak Tidak pernah mati, baca tubuh Yesus tidak mati. ditombak. Tubuh Yesus. Gini, bro. Tidak mati. Gini ya, kita di sini diskusi. Kami tahu betul, menurut orang Kristen Yesus itu mati. Kamu itu minta apa kamu tuh kasih apa yang diminta Kang Chan. Kalau menurut orang Kristen kami tahu, menurut Kristen Yesus mati, tapi yang tertulis dalam Bible, Yesus itu bukan bangkit dari kematian, tapi dia hidup. Ya. Bangkitlah Bu, di sini aja juga. Marulin, bangkit. saya izin dulu ya. Uni izin dulu ya. Coba. Saya closing Ya. sedikit saja sebentar ya. Teman-teman sekalian. Di sini. Teman Di sini. sebentar, Marulin sebentar. Saya closing sebentar. Marulin sebentar, saya mau tulis. Saya Sebentar. tanggapi. Nanti tanggapi kamu. Dengar. Kalau Anda tanya pada Kristen yang umum, Anda tanya, kenapa Yesus itu dia Tuhan? Kenapa? Jawaban paling umum adalah karena dia bangkit. Ada nggak yang bangkit? Pasti jawaban itu bangkit. Jadi kebangkitan itu memang ajaran yang paling fundamental. Seperti yang saya sebutkan oleh Paulus. Kenapa mereka mengatakan kalau Yesus itu bangkit? Karena mereka tidak baca Bible-nya. Kalau mereka baca Bible-nya, di dalam Bible-nya, ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, apakah itu tubuh kebangkitan atau tidak? Ternyata bukan tubuh kebangkitan. Roh tidak punya daging, tidak punya jasad seperti yang kamu lihat ada padaku. Batal. Dan itu dirangkum oleh Quran. Quran mengatakan itu satu ayat, Mal Masihu ibnu Maryam illa Rasul. Al-Masih anak Maria itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Hari ini, kita dipertontonkan oleh orang-orang yang sedang nyari jalan tikus untuk mendalili Yesus Tuhan. Dia borong semua etalase dalam mall supaya ada yang diselundupkan. Dia katakan Yesus itu Mesias, Yesus itu manusia, Yesus itu malaikat.
Yesus, saya dialog langsung dengan Yesus ini terkutuk. Semua diborongkan kepada Yesus. Yesus Melkisedek kata dia, kenapa diborong? Supaya yang diselundupkan. Apa yang diselundupkan? Supaya Yesus dijadikan Tuhan. Ternyata Quran mengatakan tidak lain hanyalah seorang rasul. Jangan aneh. Qad khalat min qablihi rusul. Sungguh dulu juga sudah ada rasul-rasul. Quran mengatakan wa ummuhu siddiqah. Ibunya itu bukan Theotokos. Ibunya bukan Tuhan. Qororidism. Ibunya juga bukan pejinah sehingga Yesus disebut Ben Stada, anak petantara, anak haram. Lihat bagaimana Quran memuliakan Yesus. Kalau kalian pencinta Yesus, kalian ikuti Quran, kalian akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Wa ummuhu siddiqah. Apa kata Quran? Kana yakulani ta'am. Mereka berdua makan makanan. Kalau makan makanan berarti bukan Tuhan. Batal miliaran orang yang mengatakan Yesus bangkit, Tuhan karena bangkit. Karena ternyata dia makan makanan saat menampakkan diri pada murid-murid. Dia makan ikan goreng. Artinya dia punya mulut, punya tenggorokan, punya usus besar, punya usus halus. Kalau sudah sampai ujung dia nyari toilet. Sedangkan Tuhan tidak mungkin nyari toilet. Itu saja mungkin Uni Ripa dan Bang Nandar. Masih dulu ya. Recap. Nabi mengatakan carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dan carilah min kulli witr dari setiap ganjilnya. Teman-teman muslim kalau ada kesempatan itikaf di masjid, salat, baca Quran supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Izin Uni ya. Ya, saya juga mau ini Nandar monitor Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Bu. Oke ya. Teman-teman, jadi itu ya. Di sini ini kita diskusi ya. Diskusi itu gunanya menunjukkan bukti-bukti dari argumentasi. Nah, kalau pernyataan Kristen bahwa Yesus disalib itu kita tahu. Orang Kristen mengakui Yesus disalib, tapi dasarnya apa? Dasarnya adalah karena doktrin gereja. Sementara kami umat Islam mengatakan Yesus tidak disalib. Dasarnya apa? Justru adalah Bible. Ya, itu yang disampaikan Kang Cam tadi. Kang Chan menjelaskan bahwa tertulis itu bukan Yesus bangkit dari kematian, tapi dia hidup. Seperti itu. Ya, itu pernyataan dari Kang Chan. Ulfanda ini mau menjelaskan apa ya? Silakan Ulfanda, mau menjelaskan apa? Jadi begini, tadi Kang Chan cari ayat yang Yesus mati. Dan saya sudah dapat ayatnya. Di sini terbukti bahwa Yesus benar-benar mati. Di ayat berapa? Baca Yohanes 19 ayat 33 sampai 34. Di sini membuktikan bahwa tetapi Yohanes berapa? Yohanes 19. Ya, Dulu, jangan dijelaskan dulu sebelum kita baca. Karena apa? Banyak dari kalian itu hanya bisa menunjukkan dalil tapi ternyata tidak mengerti. Kita baca dulu ya. Yohanes pasal 19 ayat berapa tadi? 33. Nah, ini tadi sudah dibawa ayat ini sebenarnya. Ini sudah dibawa dari tadi itu sudah dibawa berulang ya. Kita baca. Di sini dikatakan, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati. Nah, yang melihat Yesus telah mati itu siapa? Yesus lah. Yang Mesias makanya anak Allah. dengar pertanyaan saya dulu. Yang mengatakan bahwa Yesus setelah mati itu siapa yang melihat? Yohanes. Siapa? Yohanes mana? Yohanes, kepercayaannya Yesus. Di mana tertulis kalau Yohanes melihat Yesus disalib? Ya, ini kan kitab Yohanes. Berarti Yohanes melihat bahwa Yesus telah mati. Kalau Yohanes yang melihat Yesus disalib, maka bukan mereka tertulisnya. Kalau dia penulisnya, berarti tulisannya adalah saya melihat Yesus disalib. Masa Yohanes menceritakan tentang dirinya pakai orang sudut pandang kedua? Bagaimana cara berpikirnya ini? Kamu tahu tidak, seluruh murid Yesus ketika Yesus ditangkap Hansip Romawi itu kabur. Dari mana kamu tahu kalau Yohanes ada di situ? Ini bukan berarti ketika kitab kamu ditulis oleh orang yang bernama Yohanes, maka ini adalah penulisnya Yohanes. Lalu kemudian yang diceritakan adalah Yohanes. Bukan begitu prinsipnya. Aduh, mana dia kok turun? Waduh, turun dia. Nandar, saya mau istirahat Nandar, mau tidur cepat Nandar, teman-teman itu ya kita cuma bisa sampaikan itu karena
Maaf teman-teman, saya tidak bisa lama-lama ya, karena saya juga harus istirahat. Betul kata Kang Chan, banyak itikaf karena kita harus kejar yang namanya malam malam Lailatul Qadar ya. Yang di YouTube kita close dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube ya. Nandar monitor Nandar. Oke, izin ya kita